Buka matamu. Lihat baik-baik. Kalau bukan karena kamu kayak orang gila menerobos persimpangan, Vira nggak bakal tewas dalam kecelakaan mobil. Yunita, aku pengen banget bunuh kamu. Arya, percayalah padaku. Aku sama sekali tidak kenal siapa itu Vira. Berlututlah yang benar. Vira mati karena kamu. Tapi kamu malah hidup enak-enakan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa yang mati bukan kamu? Jangan pukul mamaku. Jahat. Cepat lepaskan. Tita, kamu tidak apa-apa? Kamu tidak terluka, kan, Tita? Mama jangan nangis. Om Arya itu jahat. Mama, mulai sekarang jangan pernah lagi pedulikan dia. Kalau kamu masih mau pakai uangku buat transfusi darah anak penyakitan ini, bersujudlah yang benar di depan makam Vira. Arya, aku mohon padamu. Asalkan kamu tidak menghentikan obat Tita, apapun yang kamu suruh, akan kulakukan. Cepat bawa anak sialan ini pergi. Tita, Mama, aku mau mama. Lepaskan aku. Mama, aku mau mama. Lepaskan aku. Aku mau mama. Aku mau mama. Arya, Tita. Aku mau mama. Lepasin aku. Aku mau mama. Tita. Tita. Tita, Kak Yunita, tenang aja. Aku baru saja menyuntik Tita. Dia sudah tertidur. Tapi, hemofilia Tita ini gawat banget. Kalau terus ditunda, aku takut dia nggak bakal tahan lama. Bima. Tolong jagain Tita baik-baik ya. Aku pasti cari jalan. Tita, biar harus menderita siksaan seberat apapun, Mama pasti selamatin kamu. Kamu ngapain di sini? Yunita, dengerin baik-baik. Mulai sekarang, tanpa izinku, jangan coba-coba masuk ke kamar Tita. Bawa dia pergi. Baik. Tidak, Tita, Arya. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya aja sama aku. Arya, Kak Yunita. Maya adalah putri dari grup Megantara. Baru saja kembali ke dalam negeri. Gimana bisa sih, Vira? Kak Arya, kakak cantik yang ada di sampingmu ini. Dia istrimu? Keluarga Aditama, kami nggak bakal ngakuin dia. Maya, jauhin dia. Jangan sampai ngerendahin statusmu. Arya, sini. Aku kenalin beberapa teman buat kamu. Jalang. Dasar apa yang bikin kamu berani duduk di posisi Nyonya Aditama? Berani-beraninya nyolong yang punyaku. Gue bakal bikin lo mati aja nggak bisa merem. Kak Yunita, jangan marah, sini dulu. Minum segelas aja. Nona Maya, aku nggak ada maksud gitu. Kamu nggak apa-apa. Aku cari orang buat balut lukamu. Aduh, sakit banget, Kak. Apa ada yang salah dari perbuatanku? Aku tadi baik hati mau ngajak kamu minum. Kenapa kamu dorong aku sih? Sebenarnya aku salah apa sama kamu sih? Nggak, Yunita. Lo, lagi ngapain sih sebenarnya? gua nggak dorong Nona Maya. Dia jatuh sendiri. Jangan nyalahin Kak Yunita. Mungkin aku sendiri yang nggak hati-hati. Jadi nggak seimbang. Bukan gue. Dia sengaja jatuh buat jebak gue. Udah. Cepat minta maaf ke Nona Maya. Kalau nggak, gue bakal kasih tahu rumah sakit. Buang anak haram itu keluar dari sini. Cepat minta maaf sama Nona Maya. Kalau nggak, aku bakal kabarin rumah sakit. Anak haram itu, usir dia keluar. Nona Maya? Maaf. Maafin aku, ya. Nona Maya. Kamu baik-baik saja? Kak Arya. Aku cuma lecet sedikit. Nggak apa-apa kok. Jangan salahkan Kak Yunita ya. Aku udah tahu dari dulu. Kamu bukan orang baik-baik. Kalau aku lihat kamu ganggu Nona Maya lagi, kamu tahu akibatnya. Yunita. Kalau kamu pinter, mending kamu cepat pergi dari sini. Kak Arya. Nggak ada yang lebih cocok jadi Nyonya Aditama selain aku.
Mama, aku bantu ya. Tita, siapa yang suruh kamu ke dapur? Gimana kalau kamu terluka? Mama, Tita, maaf ya, Mama tadi panik. Halo, Kak Yunita, Tita bisa diselamatkan. Kak Yunita, Tita bisa diselamatkan. Perusahaan Kak Arya telah mengembangkan obat baru, tapi obat ini belum sepenuhnya dipasarkan. Hak penggunaan obat ada di tangan Kak Arya. Jangan lupa nanti, bicarakan dengan dia. Ngomong-ngomong, aku juga punya penemuan yang mengejutkan. penemuan mengejutkan apa? Kak Arya sama seperti Tita, sama-sama memiliki golongan darah Rah negatif yang langka. Siapa yang menyuruhmu masuk? Arya, Jangan panggil aku seperti itu. Dengar tidak? Tuan Muda Arya. Aku dengar dari Bima, perusahaan mengembangkan obat khusus. Obat itu bisa menyelamatkan Tita. Mengingat kita pernah menjadi suami istri, tolong selamatkan Tita. Penyakitnya sudah nggak bisa ditunda lagi. Informasimu cukup cepat juga. Kenapa aku harus bantu kamu? Asalkan kamu mau memberikan obat itu untuk Tita, aku mau melakukan apapun yang kamu suruh. Kamu beneran mau aku mati? Apakah jika aku mati kamu akan menyelamatkan Tita? Mati aja terlalu mudah buatmu. Aku akan buat kamu hidup lebih sengsara daripada mati. Mari. Lepas. Aku hanya memberimu satu kesempatan. Jangan salahkan aku kalau nggak kuingatkan, dan jangan buat aku mengulanginya. Yunita. Penghinaan ini kamu yang cari sendiri. Yunita, buat siapa kamu berakting? Kamu hanyalah mainanku saja. Kamu pikir punya hak untuk menolakku? Arya Aditama, kalau tahu jatuh cinta padamu akan membuatku terluka parah, aku lebih memilih tidak pernah bertemu denganmu. Dirimu yang dulu hanya hidup dalam ingatanku saja. Kak Arya, Tuan Muda Arya. Kepala pelayan, antar Nona Maya ke atas untuk ganti baju. Baik, Tuan Muda Arya. Anda tunggu sebentar di kamar tamu ini, saya akan ambilkan baju baru untuk Anda. Terima kasih, Kepala Pelayan. Jalang, tak kusangka, malam 5 tahun lalu, ternyata kau yang naik ke ranjang Arya Aditama. Kamu siapa? Kenapa kamu memakai rok mama aku? Aku adalah nyonya masa depan dari keluarga ini. Loh, jangan bilang cuma sebuah rok. Bahkan nyawamu pun adalah milikku. Lepaskan aku, perempuan jahat. Aduh, lepaskan aku. Kamu wanita jahat. Anak haram kecil. Kalau kamu berani bicara sembarangan lagi, aku akan buat ibumu sengsara. Maya Megantara, berani-beraninya kamu sentuh Tita. Aku akan bertarung mati-matian denganmu. Yunita, kamu cuma sampah yang cuma bisa merangkak ke ranjang pria. Kamu tunggu saja. Yunita, Bima bilang sebentar lagi dia datang. Kamu dengannya? Bahagia bersamanya? Aku sudah lama kehilangan hak untuk bahagia. Tinggalkan dia. Dia cuma akan membawa kesedihan untukmu. Aku suka padamu. Kak Arya benar-benar beruntung ya. Bisa punya istri seperti Kak Yunita yang sangat diincar. Bahkan masih bisa menarik perhatian di mana-mana. Jaga mulutmu. Kata Maya tidak salah. Justru kamu. Barang bekas mainanku saja kamu mau pungut. Kamu benar-benar tidak pilih-pilih ya? Diam. Berdasarkan apa kamu menghina Yunita?
Hari ini aku pasti akan membawanya pergi. Dongtai. Kamu bisa bawa dia pergi? Kamu tanya dia. Dia bisa lepas dariku? Arya Aditama. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Arya, lepaskan dia. Rasanya enak ya. Pantasan saja jago menggoda pria. Arya, dasar bajingan. Tersentuh? Lihat tuh, pacarmu sampai panik. Ayo, bilang terima kasih sama dia. Suatu hari nanti, aku akan bawa dia pergi dari bajingan sepertimu. Yunita. Yunita, kau tidak tahu malu. Berani-beraninya menggoda pria di hadapanku. Aku tidak. Kau menyandang gelar Nyonya Aditama, tapi di luar sana main serong. Katakan, tubuhmu ini sudah berapa banyak pria yang menyentuhnya? Katakan. Aku tidak. Katakan. Mau bilang atau tidak? Akan kulihat berapa banyak pria yang kau miliki. Mengapa kau menghindar? Jangan lupa siapa dirimu. Nyawa si anak haram kecil itu masih ada di tanganku. Jangan pukul Mama. Tita. Tita, kamu tidak apa-apa? Tita tidak mau berobat lagi. Ayo kita pergi. Om Arya, aku tidak mau berobat lagi. Jangan pukul Mama. Bima, bagaimana kondisi Tita sekarang? Tita sekarang sangat butuh transfusi darah. Tapi stok darah di rumah sakit sedang menipis. Kak Arya, kamu dan Tita sama-sama punya golongan darah langka. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan Tita. Kamu mau aku selamatkan anak haram itu juga? Kak, sekarang Tita juga anggota keluarga Aditama. Tuan Muda Arya, aku mohon. Lihatlah hubungan kita dulu, tolong selamatkan Tita. Yunita. Nyawa anak, harammu itu nyawa, nyawa Vira bukan nyawa. 5 tahun lalu kalau bukan karena menghindarimu, Vira tidak akan tewas dalam kecelakaan mobil. Aku akan membuatmu merasakan pahitnya perpisahan dan kematian. Kamu boleh perlakukan aku semau kamu, tolong selamatkan Tita. Tolong selamatkan Tita. Aku mohon, tolong selamatkan Tita. Tolong selamatkan Tita, aku mohon. Tolong selamatkan dia. Kamu pura-pura jadi korban, siapa yang mau lihat? Kamu pura-pura seperti ini, buat siapa? Yunita. Memohon harusnya punya sikap yang pantas untuk memohon. Apa yang harus kulakukan? Baru kau mau menolong Tita? Berlututlah di sini sampai aku puas. Tanpa izinku, kau tidak boleh berdiri. Kak Arya, kau sebenarnya sudah luluh pada Kak Yunita, kenapa masih memperlakukannya seperti ini? Diam. Terima kasih, Arya. Tuan Muda Arya. Yunita, jangan berhayal sendiri. Aku hanya takut anak haram itu mati di rumah sakit keluarga kami, membawa sial. Yunita. Tita. Mama mau bicara dengan Om Zhao sebentar saja. Akan segera kembali. Baik. Apa yang terjadi? Lagi-lagi Arya Aditama si bajingan yang melakukannya.
Aku akan mencarinya. Dongtai, jangan. Jika kamu benar-benar peduli padaku, jangan cari dia. Tentu saja aku peduli padamu. Kalian sedang apa? Dasar perempuan jalang. Dongtai, kamu baik-baik saja? Perempuan ini benar-benar ingin mati. Pergi. Tuan Muda Arya, jangan begitu. Lihat aku baik-baik, siapa lelaki sejatimu? Jangan. Pergi. Wanita jalang. Nanti kalau masih berani main mata, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Maya, semakin kulihat wajahmu, semakin aku suka. Berdiri bersama Arya dari keluarga kami, sungguh pasangan yang serasi. Mana mungkin aku pantas dengan Tuan Muda Arya? Apalagi, Kak Yunita masih ada di sini. Ngapain sembunyi-sembunyi? Kemari. Kak Maya, aku tidak bilang dulu, langsung datang berkunjung. Kak Yunita, tidak marah, kan? Tak usah pedulikan dia, cuma wanita yang tidak pantas tampil di depan umum. Bahkan tidak tahu dengan cara apa yang curang bisa masuk ke keluarga Aditama. Cepat kemari sajikan teh, sedikit pun tidak punya kepekaan. Kalau punya, apa perlu aku ajarimu? Mau membunuhku dengan air panas? Bodoh, tak punya mata? Kak Yunita, kamu baik-baik saja, mau ganti baju? Maya, jangan pedulikan dia. Arya, kemarilah. Kakak ada urusan yang mau dibicarakan denganmu. Arya, kamu datang tepat waktu. Orang tua Maya ada di luar negeri. Dia tinggal sendirian. Aku ingin dia pindah ke sini, tinggal bersama kita, jadi bisa saling menjaga. Ini kurang tepat, kan? Kamu yang membawa anak haram ke keluarga Aditama, untuk mengemis kasihan, berhak apa kamu mengatur ini? Kak Yunita, dia adalah nyonya rumah di sini. Kalau dia tidak setuju, aku jadi malu kalau tinggal di sini. Dia pantas, bahkan kalau aku, Bima Aditama, mati, dia tetap tidak pantas. Kakak, untuk urusan ini, atur saja sesuai keinginanmu. Aryaku memang perhatian. Maya, kalau begitu, kamu pindah ke sini hari ini. Mulai sekarang kita semua satu keluarga. Kamu tidak perlu memanggilnya Tuan Muda Arya lagi. Mulai sekarang, panggil saja Kak Arya. Wah, aku jadi malu. Malu apa sih? Kak Arya, Anak orang kaya memang tahu sopan santun. Tidak seperti orang-orang tertentu, jalang yang berselingkuh dengan pria liar. Oh iya, Arya, kamu ikut aku ke atas. Ada yang mau kubicarakan. Yunita, Arya Aditama. Lambat laun akan menjadi milikku. Kamu pasti adik Kak Arya, ya? Halo. Aku Maya, nanti, kita sudah jadi satu keluarga. Nona, kita baru pertama kali bertemu. Jangan sok akrab. Ini Kak Arya yang menyuruhku tinggal di sini. Tentu saja, aku harus menjaga hubungan baik denganmu. Kakak iparku cuma satu, kamilah satu keluarga. Aku lihat Kak Yunita sering tidur terpisah dengan Kak Arya. Aku kira, hubungan mereka berdua tidak terlalu baik. Kamu, wanita jahat itu ternyata kamu. Nak, makanan boleh sembarangan. Tapi omongan jangan sembarangan. Tita, jangan takut. Ada apa? Bilang sama Om. Nggak ada apa-apa. Nona Maya, pikiran anak kecil itu paling polos. Dia bisa tahu siapa yang baik dan siapa yang jahat. Kata-katamu lucu sekali. Dia cuma anak kecil, ngerti apa? Kak Yunita, aku ada urusan dulu. Akhir-akhir ini di rumah sering ada orang asing yang aneh. Jaga baik-baik Tita. Anak haram si jalang.
Kalau berani lagi ngomong sembarangan, hati-hati ku sobek mulutmu. Anak haram si Jalang. Kalau kau berani bicara sembarangan lagi, awas mulutmu ku sobek. Ku dengar, penderita hemofilia sekali ada luka kecil saja, darahnya akan terus mengalir. Bahkan bisa tewas. Coba katakan, kalau aku mengupas buah dan tak sengaja menyentuhnya, apa yang akan terjadi padanya? Anak haram ini begitu rapuh, pasti akan mati dengan menyedihkan. Kalau kau berani menyakiti Tita, aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dengan begini, apakah aku jadi lebih mirip Yang Fei? Kak Arya, mari kita makan siang bersama. Vira. Vira. Baiklah. Gaun putih favorit Vira. Kak Arya bisa tolong pesankan steak untukku, yang matang sempurna. Kamu juga suka steak matang sempurna? Aku memang selalu suka yang matang sempurna. Kalau kamu, Kak Arya. Kamu juga suka yang matang sempurna? Kita benar-benar ada jodohnya, ya? Mungkin. Yunita, setelah pulang hari itu, dia tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Tidak. Kak Arya, itu Kak Yunita. Kenapa dia lagi bersama pria itu, sampai bergaul mesra? Mungkinkah dia sama sekali tidak peduli pada harga dirimu? Yunita. Yunita. Kamu memang benar-benar tidak bisa berubah ya. Sepertinya pelajaranku padamu masih kurang keras ya. Yunita, ayo kita pergi. Yunita. Kamu tidak akan bisa menyuruhnya pergi. Bagaimanapun aku memperlakukannya, dia pasti akan tetap nempel padaku. Tetap di sampingku. Dongtai, kamu pergi dulu saja, aku baik-baik saja. Yunita, Yunita, aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Yunita baik-baik saja. Tuan Zhao, terhadap Kak Yunita benar-benar perhatian ya. Pantas saja di luar banyak yang bilang Tuan Zhao adalah sahabat karib Kak Yunita selama bertahun-tahun. Kamu di sini ngomong apa sih yang enggak-enggak? Yunita, pakai ini dulu. Kalian berdua benar-benar mesra sekali ya. Yunita, aku benar-benar meremehkan kemampuanmu menggoda pria. Bukan begitu, Diam. aku tidak. Nona Maya, apa kita pernah bertemu di mana ya? Aku baru saja kembali dari negara F Tuan Zhao. Anda pasti salah orang. Sial, jangan-jangan dia mengenaliku? Tidak. Wajah ini pasti pernah kulihat di mana. Yunita, kau benar-benar jalan. Aku tidak. Aku dan Dongtai hanya teman. Dongtai, kau memanggilnya dengan manis sekali. Apa kau ingin bersamanya? Apa kau sudah tidur dengannya? Aku tidak. Apa yang kau lakukan sepanjang sore? Pria liar itu. Dia menyentuhmu di mana? Apakah di sini? Aku akan membersihkannya. Kau benar-benar kotor. Hubungan kami bersih, sama sekali bukan seperti yang kau pikirkan. Jika ada lagi lain kali, aku akan menyuruh orang menghentikan obatnya. Aku salah. Jangan hentikan obat Tita. Pergi.
Demi Tita. Aku tidak bisa. Aku tidak boleh jatuh. Yunita. Yunita. Yunita, kamu sudah bangun. Tenang saja. Lukamu sudah aku obati. Kenapa aku bisa ada di sini? Aku khawatir denganmu. Jadi aku menyusulmu dengan mobil dan menemukanmu pingsan di pinggir jalan. Dia, Arya Aditama itu, benar-benar brengsek. Pikirannya cuma dipenuhi oleh mantan tunangannya yang sudah mati itu. Kamu tidak punya masa depan bersamanya. Aku tahu. Tapi apalagi yang bisa kulakukan? Di mana Yunita? Tuan Muda Arya. Tadi malam, Nyonya tidak pulang sama sekali. Yunita berani-beraninya tidak pulang semalaman. Kak Arya, jangan buru-buru. Kak Yunita mungkin tadi malam menginap di rumah teman, bukankah dia akrab dengan Tuan Zhao? Mungkin. Mereka bersama tadi malam. Tenang, tidak apa-apa. Zhao Dongtai lagi. Aku tidak mau dengar namanya. Mama, apakah Mama tidak senang? Tita sudah memanggil Mama berkali-kali. Mama tidak menghiraukan Tita. Jangan khawatir, Tita. Mama hanya lelah. Istirahat sebentar saja sudah baik. Tita peluk Mama, Mama pasti akan kembali kuat. Mama jangan takut. Tita akan cepat besar dan melindungi Mama. Mama tidak takut. Selama Tita ada, Mama tidak takut apapun. Selama ada Tita, Mama tidak takut apa-apa. Kak Yunita, kenapa kamu baru pulang? Kamu tadi malam, jangan-jangan tidur di rumah Tuan Zhao. Jalang. Yunita, kamu berani bersama pria liar itu. Semalaman di luar. Jangan ganggu Mama saya. Tidak seperti itu. Aku khawatir dengan Tita. Tadi malam terus menunggui di rumah sakit. Wanita jahat ini lagi. Kak Arya, keluar sebentar. Ada urusan denganmu. Yunita, kamu sebaiknya cepat tinggalkan Kak Arya. Kalau tidak, kamu akan mendapat masalah. Mama, kenapa kamu? Jangan-jangan dia hamil? Kak Arya, aku benar-benar tidak paham kenapa kamu mau mengizinkan Maya Megantara tinggal di rumah. Itu tidak ada hubungannya dengan kamu. Maya Megantara itu jelas-jelas menyebarkan gosip, memfitnah Kak Yunita. Kamu tidak bisa melihat itu? Hidup atau mati Yunita. Itu tidak ada hubungannya dengan kamu. Kak Arya, pada akhirnya kamu akan menyesal. Nona, bagaimana kondisi Tita semalam? Nyonya Aditama, apakah kamu terus berada di sampingnya? Tidak. Semalam tidak melihat Nyonya Aditama. Keluar. Yunita. Mulutnya penuh kebohongan. Yunita. Kamu berani membohongi aku? Kamu bilang. Kamu semalam, sebenarnya bersama siapa? Semalam dia terus bersama aku. Bersama kamu. Kamu tahu tidak? Dia adalah wanita yang sudah punya suami. Kenapa? Suka sekali memakai sepatu lama aku. Aku tidak mengizinkan kamu bicara seperti itu tentang Yunita. Suka banget pakai sepatu bekas aku ya? Aku tidak mengizinkanmu bicara seperti itu tentang Yunita. Zhao Dongtai. Siapa kau sampai berani menuduh aku? Kau pantas? Dia milikku, Arya Aditama. Barang milikku. Lebih baik hancurkan daripada kasih ke orang lain. Dan kau, Yunita. 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 Kau sangat butuh pria ya. Satu malam saja tidak bisa tahan? Entah anak haram itu. Kalau dia tahu punya ibu jalang. Seperti kau. Dia akan berpikir apa? Tuan Muda Arya,
Aku tidak. Aku sungguh tidak. Arya sangat membenciku. Kalau aku benar hamil, anak ini, apa Arya akan biarkan aku melahirkannya? Apa dia akan mengakuinya? Yunita, cerai saja dengannya. Dia sama sekali tidak peduli padamu. Dongtai, Ada apa? aku hamil. Aku hamil. Sialan, Jalang. Bisa-bisanya hamil anak Arya Aditama. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan anak ini lahir. Akulah nyonya keluarga Aditama yang sebenarnya. Aneh. Aku jelas-jelas menaruh susu di samping tempat tidur. Kok bisa ada di sini? Yunita, kali ini, lihat saja apa yang bisa kau lakukan. Ada apa? Kepalaku sakit sekali. Ada apa? Kepalaku sakit sekali. Yunita, sudah bangun ya? Lihat, ini apa? Yunita. Selagi efek obat Zhao Dongtai belum hilang, tidak bisa bangun. Kamu beritahu aku. Anak di dalam perutmu ini, apakah ini anak Kak Arya? Bagaimana kamu bisa tahu? Kalau Kak Arya tahu kamu hamil, dia akan membiarkanmu melahirkan anak ini? Atau mungkin, dia akan percaya anak haram kecil di perutmu ini itu anaknya? Dia sangat membencimu. Kalau sekarang, dia melihat video-video ini, dan melihatmu yang seperti ini, sikap yang hina, apakah dia masih akan peduli pada nyawa anak haram kecil itu? Mau tidak? Menikmatinya lebih dulu? Bagaimana mungkin? Ini bukan aku. Yunita, kamu bilang, foto-foto ini, kalau muncul di depan Kak Arya, apa yang akan dia lakukan? Kalau foto-foto ini diberikan ke Kak Arya, menurutmu dia akan bagaimana? Maya Megantara, aku mohon padamu. Jangan kirim foto-foto itu ke Arya. Aku mohon, tolonglah. Baiklah. Kalau begitu, kau berlututlah. Lalu jilat sepatuku sampai bersih. Mungkin kalau aku lagi senang, aku akan melepaskanmu. Dasar tidak berguna. Aku peringatkan kau, jaga mulutmu baik-baik. Kalau tidak, aku akan habisi si anak haram kecil itu. Yunita, kau sudah tidak tahan kesepian, ya? Tapi ini aku sengaja rebuskan sup ayam untukmu. Cicipilah, cepat. Minum cepat. Setelah minum ini, kau dan Vira bisa bertemu di neraka. Kan sudah janji kau akan nurut. Kalau begitu, aku akan mengantarmu dan anak haram kecil di perutmu ini untuk mati bersama. Tolong aku. Anak Kak Arya untuk sementara aman. Kalau begitu, haruskah aku ucapkan selamat untuk dia dan ayah dari anaknya itu? Kakakku ini. Sejak kecil mulutnya memang tajam. Kak,
Kamu tidak mau menunggu Kak Yunita sadar, kamu menggendongnya sampai ke rumah sakit. Sangat khawatir padanya. Masa kamu masih tidak mau mengaku? Kamu terlalu banyak berpikir. Kak Maya, ada satu hal. Aku bingung harus bilang atau tidak. Maya, katakan saja apa yang ingin kamu sampaikan. Kakak Yunita, dia hamil. Aku curiga kalau bayi di kandungannya adalah anaknya Zhao Dongtai. Akhir-akhir ini, dia sering dekat dengan Zhao Dongtai. Dan, sudah beberapa malam dia tidak pulang. Menurutmu, jangan-jangan Yunita memanfaatkan bayi di kandungannya untuk mengincar harta keluarga Aditama? Mimpi. Dia jangan harap bisa mendapatkan apapun dari keluarga Aditama. Maya, bantu aku awasi mereka dengan ketat. Baik. Arya Aditama, kamu ini bagaimana sih? Sudah punya satu anak haram? Belum cukup? Malah membiarkan wanita milikmu hamil dengan anak haram dari luar? Kalau sampai orang luar mengetahuinya, masa depan keluarga Aditama mau ditaruh di mana? Aku akan urus masalah ini. Kamu, nantinya adalah pemimpin keluarga Aditama. Harus berusaha untuk masa depan keluarga. Keluarkan tenagamu, di belakang Maya, ada grup Megantara yang multinasional. Kalau kalian bisa menikah, keluarga Aditama bisa memanfaatkan kekuatan grup Megantara untuk membuka pasar Eropa. Jangan buang waktu dan tenagamu untuk wanita yang tidak layak seperti dia. Dia dan anak-anak haramnya harus segera diusir dari sini. Mama. Tita, jangan nangis. Mama baik-baik saja. Aku sangat khawatir dengan Mama. Lihat, Mama sekarang kan baik-baik saja. Tita adalah lelaki kecil. Jangan menangis lagi. Tita adalah lelaki. Tita tidak menangis. Tita sangat manis. Tita tidak mau tinggal di rumah sakit lagi. Bau disinfektan sangat tidak enak. Tita ingin menemani Mama. Tita, manis. Kita tahan sebentar lagi. Mama bisa menyulap. Nanti, Tita akan berubah menjadi anak yang sehat. Tita ingin menjadi sehat, dan juga melindungi Mama. Mama, Om Arya, kenapa memukulmu? Mungkin, Mama melakukan kesalahan. Om Arya marah, ya? Mama tidak takut. Tita melindungi Mama. Bawa pergi anak haram ini. Bawa pergi anak haram ini. Baik. Kakak, kamu mau apa? Kamu berani memanggilku kakak? Kamu masih berani bertanya padaku? Kamu membawa anak haram masuk ke rumah ini. Belum cukup? Sekarang ini, entah hamil anak siapa lagi. Yunita, ambisi kamu keterlaluan besar. Direktur Aditama, aku tidak. Cepat bawa pergi. Mama, aku mau Mama. Lepaskan aku. Aku mau Mama. Jangan, Tita. Kakak, biar aku yang ngurus hal ini. Hari ini, hanya karena menghormati Arya, aku lepaskan kamu. Yunita, aku peringatkan kamu, hentikan semua tipu muslihatmu. Kalau tidak, nantinya kamu jangan harap bisa melihat anak haram kecil ini lagi. Aku mau Mama. Lepaskan aku. Jangan lupa apa yang kubilang padamu. Tita, Halo, Kak Yunita. Dima, kamu mau pergi? Oh iya. Dengar-dengar obat Tita belakangan ini agak sulit didapat. Mungkin pasokannya akan terputus. Lalu bagaimana dong? Kamu harus tanya ke Arya. Dia yang punya hak untuk mengakses obat. Keluar. Tuan Muda Arya, obat Tita. Aku bilang keluar. Aku suruh kau keluar, sialan. Kau bilang si anak haram kecil itu, kalau dia tahu ibunya di belakang layar adalah jalan yang bisa dimiliki siapa saja, ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan. Yunita, semua ini adalah salahmu. Ini semua salahku. Benarkah? Anak haram di perutmu ini, sebenarnya siapa ayahnya?
Aku tidak. Antara kita tidak pernah. Apa kau menggunakan ekspresi polos yang satu ini untuk menggoda pria? Kau pikir aku akan mudah tertipu seperti Zhao Dongtai? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Bukannya kau bilang tidak pernah tidur dengan pria? Aku harus memeriksamu dengan baik. Lepaskan aku. Tidak. Jadi sejak awal, kamu mendekatiku sampai akhirnya menikahiku, semuanya seperti yang kamu katakan, untuk membalas dendam padaku? Kau pikir aku akan menyukai wanita sepertimu? Kau hanyalah alat balas dendamku. Kuberitahu padamu. Sepanjang hidupmu, kau harus menebus dosa dengan status Nyonya Aditama. Ternyata, dia tidak pernah mencintaiku. Siapa yang izinkan kamu pakai gaun ini? Gaun ini bukannya kamu yang suruh orang bawa untukku dan mewajibkanku memakainya ke pesta ini? Kamu memang pembohong ulung. Gaun ini adalah gaun favorit Vira semasa hidupnya. Mana mungkin aku berikan untukmu? Kakak, aku tahu kamu sangat iri pada posisi Kak Vira di hati Kak Arya. Kamu juga sering bilang diam-diam padaku bahwa cepat atau lambat kamu akan menggantikan Yang Fei itu sepenuhnya. Tapi, tindakanmu ini keterlaluan, ya? Kak Arya akan sedih. Kamu bohong. Aku tidak. Aku sama sekali tidak tahu asal-usul gaun ini. Yunita, apa hukumanku padamu terlalu ringan? Tuan Muda Arya, aku benar-benar tidak. Gaun ini diberikan oleh kepala pelayan. Kalau tidak percaya, tanyalah dia. Kamu terlalu jahat. Untuk membebaskan dirimu sendiri berani-beraninya menyalahkan kepala pelayan. Kak Arya bagaimana bisa menikahi orang sepertimu? Kamu yang menjebak aku. Kak Arya kakak merasa bersalah lalu marah. Lepas. Apa? Kamu tidak mengerti bahasa manusia. Lepas. Biarkan aku bantu melepasnya. Kamu merusak baju Kak Vira. Kak Arya pasti akan sedih. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Arya, dia adalah istri kamu. Kamu malah menghina dia seperti ini. Kamu memang tak bisa lepas. Begitu terobsesi dengan barang bekas yang sudah dimainkan. Lihat baik-baik. Lihat kekasih gelap kamu ini. Arya, kamu sampah masyarakat. Bahkan tidak pantas untuk Yunita. Aku mohon, lepaskan dia. Pulang ke rumah, aku akan menghajar kamu. Jangan. Memang menyedihkan. Kamu begitu tergila-gila pada Yunita, tetapi tetap hanya bisa melihatnya. Dibawa oleh orang lain dengan mata terbuka, Minggir. Jangan ikut campur. hanya dengan patuh bekerja sama dengan aku. Baru bisa mendapatkan Yunita. Kamu lihat baik-baik. Lepaskan aku, Tuan Muda Arya. Aku tidak mau melihat lagi. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai Nyonya Aditama. Berangan-angan memakai gaun Vira bisa menggantikan posisinya. Itu benar-benar mimpi. Aku suruh kamu lepaskan itu. Suruh kamu lepaskan. Kamu merusak gaun Vira. Aku akan membuatmu membayarnya. Tuan Muda Arya. Ini adalah makanan kesukaan Vira semasa hidupnya, yang paling disukai. Ayo, buka mulut. Baik. Telan itu. Aku suruh kamu telan itu, sialan. Kamu hanyalah anjingku, Arya. Kedepannya, setiap kali aku panggil kamu, Kamu harus menjilat. dengan patuh datang ke hadapanku. Mengerti tidak? Siapapun berhak menangis, kecuali kamu. Kamu pikir dengan meneteskan beberapa air mata, bisa mengurangi rasa bersalahmu? Aku sedih atas kematian Vira. Diam. Mengapa? Vira sudah mati, tapi kamu masih hidup. Ya, seperti inilah cara tersenyum. Kamu harus ingat. Di dunia ini hanya ada satu Nyonya Aditama, yaitu Vira. Kenapa tidak tersenyum? Sudut bibir naik. Mata tersenyum. Seperti ini. Yunita, ingat baik-baik.
Kamu adalah pengganti Vira. Jangan sampai aku melihat bayangan Yunita lagi. Kamu mau apa? Kamu pura-pura apa? Kamu semakin pandai berakting. Ku beritahu kamu. Di dunia ini tidak ada Yunita. Hanya Yang Fei. Kamu pantas hidup di bawah bayang-bayangnya. Kalau ada lagi lain kali, tidak akan sesederhana ini. Malam ini biarkan Yunita tinggal di dalam. Tanpa izinku, jangan keluar. Baik, Tuan Muda Arya. Nona Yunita, kamu kenapa? Jangan-jangan Nona Yunita sudah gila? Halo, Tuan Muda Arya. Saya bartender dari bar itu. Teman Anda mabuk di bar. Kami sudah mengantarnya ke kamar. Bisa datang merawatnya? Oh, baiklah. Aku segera ke sana. Tuan Muda Arya, bangun. Tuan Muda Arya. Ada apa? Kok bisa dia? Tita. Kak Yunita, kamu akhirnya datang. Di telepon, aku sudah menjelaskan dengan jelas. Kondisi Tita semakin memburuk. Perlu diobati secepatnya. Tita masih kecil, kenapa dia harus mengalami cobaan seperti ini? Dia memang anak yang sangat baik dan patuh. Ini gambar yang dia buat hari ini. Tita. Mama sayang kamu. Mama tidak bisa kehilangan kamu, Tita. Bima, aku mohon. Aku mohon, selamatkan Tita. Kak Yunita. Sekarang, untuk menyelamatkan Tita, harus Kak Arya yang bertindak. Aku akan menemui dia. Halo, Halo, Kak Yunita, kok kamu? Kak Arya. Dia sedang mandi. Ada perlu apa? Bilang aja sama aku. Nanti aku sampaikan ke dia. Nggak apa-apa. Siapa yang suruh kamu pegang telepon gue? Kak Arya, tadi teleponmu bunyi. Aku takut ganggu kerjaan pentingmu. Jadi aku angkatin. Ternyata, tadi Kak Yunita yang nelpon. Mulai sekarang, tanpa izin aku, jangan sentuh barang-barang aku. Kak Arya, aku beneran suka sama kamu. Semalam cuma kecelakaan. Anggap aja nggak pernah terjadi. Pasti kamu juga tahu. Kondisi keluarga Aditama saat ini. Hanya dengan menikahiku, baru bisa menyelesaikan masalah. Yunita, dia nggak pantas buat kamu. Pantas atau nggak usah kamu yang kasih tahu. Yunita, Nona Maya. Yunita, apakah kamu merasa dirimu sangat tidak bersalah? Kamu tidak melakukan apa-apa anak jadi seperti ini.
Kamu lagi-lagi tidak melakukan apa-apa, lalu menjadi Nyonya Aditama. Kamu ini benar-benar sangat tidak bersalah. Lihat ini. Ini adalah data yang otoritatif. Berdasarkan eksperimen genetika, hemofilia memiliki gen keturunan dan probabilitas penurunannya adalah 50%. Jika kamu melahirkan anak ini, kamu mungkin harus menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Melihat 2 anak mati. Yunita, oh Yunita. Jangan-jangan kamu benar-benar mengira seorang wanita yang membawa anak haram bisa menjadi Nyonya Aditama. Kamu tidak punya apa-apa. Dengan apa bandingkan dirimu dengan aku, kamu pantas? Aku adalah putri sulung keluarga Song, menikah dengan keluarga Aditama adalah jodoh yang sepadan. Ngomong-ngomong, kamu belum tahu kan Kak Arya sudah memutuskan untuk bertunangan dengan aku. Mereka akan bertunangan. Kalau begitu, Arya jangan-jangan tidak peduli pada Tita. Dan juga anak ini. Dima, aku ingin minta bantuanmu. Kak Yunita, kalau ada apa-apa, langsung bilang saja. Bima, aku ingin menggugurkan anak ini. Kak Yunita, pikirkan lagi baik-baik. Bagaimanapun juga, dia adalah nyawa manusia. Apalagi hak anak untuk lahir. Ayah anak juga punya hak. Kalau dia lahir, pasti membawa penyakit mematikan. Terlalu kejam. Terlalu tidak adil baginya. Kamu rela pulang? Hari ini cuma terlambat sedikit dari biasanya. Burung malam pulang malam karena terpaksa hidup. Kalau kamu? Karena hobi? Yunita. Sekarang kamu bahkan tidak mau menjelaskan lagi. Ternyata benar ada pria yang mendukungmu, ya? Aku sudah menjelaskan banyak hal, tapi kamu percaya? Aku hari ini benar-benar lelah. Aku mau mandi. Benar. Aku lihat foto-foto ini. Makin merasa kamu kotor. Cepat pergi ke kamar mandi dan bersihkan dirimu. Aku terlalu lelah. Apa ini hanya ilusi? Kenapa aku berpikir dia sengaja menyiapkan air mandi agar aku bisa menghilangkan rasa lelah? Sudah setengah jam. Kenapa Yunita belum keluar? Yunita. 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 Yunita, kamu tidak boleh mati. Kepala pelayan. Cepat panggil Bima. Arya, jangan pergi. Menikahlah denganku. Aku mau. Yunita. Arya, Tuan Muda Arya. Bisakah kamu? Tidak usah menyelidiki soal foto itu lagi, yang kamu lihat bukan kenyataan. Apa aku pernah bilang tidak akan menyelidiki? Aku cuma mau kamu introspeksi diri dengan baik. Jangan ulangi lagi di kemudian hari. Aku ini putri sulung keluarga Megantara. Menikah dengan keluarga Aditama itu setara. Oh ya, kamu belum tahu, kan? Kak Arya sudah memutuskan untuk bertunangan denganku. Keluarga Aditama. Apakah akan menjalin hubungan dengan keluarga Megantara? Apakah kamu akan bertunangan? Apa kamu akan bertunangan? Keluarga Aditama memang punya rencana untuk menikahi keluarga Song. Kamu tidak akan berpikir kamu membawa anak haram selamanya bisa duduk di posisi Nyonya Aditama. Jangan lupa identitasmu sendiri.
Anak di dalam perutnya lakukan tes DNA denganku. Apa? Tidak boleh. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan anak ini lahir. Aku sudah bersalah pada Tita. Aku tidak bisa lagi membuat anak ini menderita. Apa katamu? Katakan lagi. Tidak. Tes DNA ini aku sama sekali tidak akan melakukannya. Aku beritahu, aku beri kamu dua pilihan. Entah lakukan tes DNA denganku atau gugurkan anak haram itu. Baik. Aku akan menggugurkannya. Bagaimana aku bisa pada wanita seperti ini masih berharap? Baik. Bawa dia masuk. Gugurkan anak haram itu. Kak Arya benar-benar akan membiarkan Kak Yunita menggugurkan anaknya. Dia ingin menggugurkan anak haram. Aku akan memenuhi keinginannya. Kak Arya, Kak Yunita mungkin khawatir. cukup. Mulai sekarang jangan panggil dia Kak Yunita lagi. Ini jamu untuk Nyonya untuk menguatkan badan. Siapa yang menyuruh? Apakah Arya yang menyuruh? Pulang, dan buatkan jamu untuk menguatkan badannya. Kak Arya, jangan-jangan masih peduli sama wanita ini? Yunita, aku akan membuatmu seumur hidup tidak bisa hamil anak Kak Arya. Benar atau tidak, aku harus pergi melihat. Bagaimana kalau Yunita benar-benar kenapa-napa? Kenapa? Melihatku membuatmu sangat kecewa? Tuan Muda Arya, aku tidak mengerti maksudmu. Lagi pula, anak haram ini sudah mati. Ayahnya seharusnya juga berhak tahu, kan? Tuan Muda Arya, dong. Tuan Zhao, dia bukan. Bukannya kau sangat butuh pria? Aku akan memenuhi keinginanmu. Tidak boleh, Tuan Zhao. Kamar itu tidak bisa dimasuki sembarangan. Kok bisa nggak ketemu? Seluruh rumah sakit sudah diperiksa? Kan sudah kubilang namanya Yunita. Nyonya Aditama, kalau nggak di rumah sakit ini, mau tinggal di mana? Sudah dicari di mana-mana. Cuma kamar ini yang belum. Jangan, Pak Zhao. Kamar itu nggak bisa sembarangan dimasuki. Kamu yang suruh dia datang? Kamu mau apa? Aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani melawan, aku akan menyuruh mereka menghentikan obat si kecil itu. Arya Aditama. Pak Zhao. Maaf. Yunitaku agak manja. Kalau tidak ada urusan, silakan keluar dulu. Atau jangan-jangan kamu punya hobi seperti ini? Yunita. Apa dia yang memaksamu, mau aku bawa kamu pergi? Pak Zhao, aku sudah jelaskan padamu dari dulu. Aku istri Arya. Aku nggak akan meninggalkannya. Aku melakukannya dengan sukarela. Aku melakukan ini semua dengan sukarela. Tidak mungkin. Yunita bukan orang seperti itu, bagaimana mungkin? Dia tidak mungkin. Kamu tampil cukup baik. Tenang saja. Aku akan membuat mereka memberikan obat kepada anak haram itu. Menggunakan obat impor terbaik. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa aku harus menjadi versi diri sendiri yang paling aku benci? Bahkan jika Yunita dipaksa. Apalagi, apa hak aku untuk membawanya pergi? Arya adalah suaminya. Pak Zhao, kelihatan sangat marah. Maya, apalagi yang kamu ingin lakukan? Apa yang aku ingin lakukan? Pak Zhao masih belum jelas. Kamu ingin mendapatkan Yunita. Dan aku ingin mendapatkan Arya. Karena kamu sangat menyukai Yunita, lalu kamu benar-benar tenang, dia berada di sisi Arya. Lagi pula, dia baru saja keguguran. Arya memperlakukan dia seperti ini. Yunita keguguran.
Maya, apa sebenarnya yang kamu ingin katakan? Yunita keguguran. Nona Maya, sebenarnya kamu mau bilang apa? Tuan Zhao, bagaimana kalau kita bekerja sama? Aku memang menyukai Yunita, tapi aku tidak akan seperti kamu, yang menghalalkan segala cara. Aku akan membawanya pergi dengan cara yang terhormat. Baik, kuharap Tuan Zhao menepati janjinya. Kumohon, Dong Tai. Jangan lagi bicara tentang membawaku pergi. Demi Tita, dan juga demi diriku sendiri. Yunita, kamu kenapa? Kenapa menghindariku? Dong Tai, aku mohon padamu. Aku mohon, jangan lagi ikut campur urusanku. Anggap saja kita tidak pernah saling kenal. Lupakan aku. Tuan Muda Arya, Mr. Zhao sudah datang. Suruh dia masuk. Baik. Berani juga dia datang menemui aku. Kenapa kamu melakukan itu? Aku sudah bilang dari awal. Yunita adalah orang aku bisa perlakukan dia sesuka aku. Kalau kamu salah paham. Hubungan aku dengan Yunita. Aku bisa jelaskan ke kamu. Yunita tidak pernah melakukan sedikit pun hal yang merugikan kamu. Dia wanita seperti apa, cuma dia sendiri yang paling tahu. Wanita seperti dia, apa saja bisa dia lakukan. Dia orang seperti apa? Kamu tidak tahu? Aku hanya tahu tangan dia. Penuh dengan darah Vira. Dan dia juga berkolusi dengan kamu. Dan mengandung anak haram kamu. Tapi sayang, anak haram itu sudah digugurkan. Itu anak kamu. Yunita sungguh menyedihkan. Kenapa dia menemui pengecut seperti kamu? Bahkan anak sendiri tidak berani mengaku. Apa yang harus kamu lakukan untuk membebaskan Yunita? Saat aku sudah bosan bermain, aku akan membebaskan dia. Kita minum sambil menikmati. Sujud. Datang. Tunggu sebentar. Sekarang datang. Sekarang, merangkak ke sini. Yunita, bangun. Tuan Zhao, kau cuma tamu. Ikuti aturan permainannya. Persetan aturanmu. Hari ini aku akan bawa Yunita pergi. Berdasarkan apa? Aku berikan semua hartaku padamu. Semua hartamu, bagi keluarga Aditama cuma setetes air di lautan. Kau mau membuatnya gila? Baru kau puas? Aku tak pernah menghalangi untuk pergi. Dia sendiri yang tak mau pergi. Sekarang, permainan lanjut. Penurut. Sekarang kita naikkan level permainannya. Apa sebenarnya yang kau mainkan? Lepaskan bajumu satu per satu. Kau menang. Permainan tak perlu dilanjutkan. Aku menyerah. Yunita, kenapa kau menghinakan dirimu sendiri? Arya Aditama, kau binatang. Hari ini kau tampil sangat baik. Memang ada kelebihanmu. Tuan Muda Arya, sampai kapan kau mau mempermainkanku? Sampai mati. Baru berhenti. Masalahnya sudah selesai belum? Saat mendorongnya ke bawah, harus cepat, tepat, dan keras. Jangan sampai ketahuan sedikit pun, sampai Kak Arya tahu. Kalau tidak, aku akan bunuh kau. Kali ini, meski Yunita tidak mati, setidaknya setengah nyawanya hilang. Jadi, kau harus selesaikan ini untukku. Kau sudah dengar semuanya. Kita tidak punya dendam. Kenapa kau mau nyawaku? Siapa suruh kau merebut yang paling kusukai? Kau begitu jahat. Kau tidak takut? Takut apa? Takut kau akan bilang ke Kak Arya? Kau kira dia akan percaya omonganmu?
Om, Mama di mana? Bukannya katanya mau ajak aku ketemu Mama? Mamamu itu sedang main petak umpet sama kamu. Cepat cari di dalam rumah. Lepaskan aku. Kak Yunita, Tita hilang. Kok bisa hilang? Tita biasanya anak yang penurut. Dia pasti tidak akan sembarangan pergi. Aku sudah cek rekaman CCTV. Ada seorang pria yang membawa Tita pergi. Tapi CCTV hanya merekam punggungnya. Tita. Bu, apakah Anda melihat seorang anak laki-laki setinggi ini? Tidak. Pak, apakah Anda melihat seorang anak laki-laki? Pak. Tita. Kamu tidak mau hidup lagi? Tita hilang. Tita adalah segalanya bagiku. Cukup. Aku akan suruh orang mencari si kecil itu. Ingat, Nyawamu adalah milikku. Jangan mati. Mama. Tita mau Mama. Mama. Tita tidak enak badan. Mama. Tita, bangunlah. Tita, jangan nakuti Mama. Tita. Mama, Tita takut sekali. Tita, jangan takut. Mama di sini. Mama akan membawamu pergi sekarang. Minggir, biar aku. Tuan Muda Arya hari ini, terima kasih. Sama-sama. Lagi pula, kamu berhutang padaku. Seumur hidup pun tidak akan bisa melunasinya. Si anak haram, baik-baik saja. Kamu yang melakukannya, kan? Kamu tidak punya bukti. Jangan asal menuduh. Pasti kamu. Aku sudah mendengarnya. Kak Arya, tolong aku. Bangun dulu. Aku, Kamu sudah bunuh satu, masih belum cukup? Arya. Yunita. Mati 1000 kali pun. Tak akan cukup untuk menebus dosamu. Aku. Sana, berlutut. Arya. Kamu akan menebus dosamu pada Vira dengan menatap foto ini. Kepala pelayan, ya, kurung dia. Seminggu tidak boleh dikasih makan. Hanya air yang boleh diberikan. Baik, Tuan Muda Arya. Tuan Muda Arya memerintahkan untuk mengurung Yunita selama seminggu. Tidak boleh dikasih makan, hanya air. Dokter juga dilarang masuk. Seperti ini saja. Masih jauh dari cukup. Nyonya, Tuan Muda Arya bilang, Nyonya belum boleh keluar. Keluarkan aku. Aku mau cari Tita. Keluarkan aku. Keluar aku. Kalau aku terus-terusan dikurung di sini, Tita bagaimana? Tita lihat apa sih dengan serius? Ada sesuatu yang menarik? Aku mencari Mama. Mamamu di luar. Tidak. Sudah beberapa hari aku tidak melihat Mama. Tita adalah nyawa Yunita. Kecuali tidak bisa datang, tidak mungkin beberapa hari tidak menemui Tita. Dengar Arya mengurung Yunita. Tidak memberi dia makan. Sudah beberapa hari. Jangan ada korban di rumah. Kak Arya tahu batas. Di air yang diberikan ada nutrisi sehari-hari yang dibutuhkan tubuh. Meski dia tidak makan minum, tidak akan mati kelaparan. Arya ini hanya pemberian hukuman di luar diam-diam melindungi. Aku harus hati-hati. Jangan sampai Arya jatuh hati pada wanita seperti ini. Siapkan sedikit hadiah atas nama Arya, kirim ke kamar Maya. Baik. Keluar aku. Maaf ya Tuan Muda Arya.
Dikurung beberapa hari dalam kondisi tidak makan hanya minum air kau masih begitu kuat. Aku meremehkanmu Yunita. Aku tidak mati kelaparan, kau pasti sangat kecewa. Harus meningkatkan kekuatan hukumannya misalnya hentikan obat khusus. Hentikan obatnya. Jangan, Tuan Muda Arya. Kau boleh perlakukan aku sesukamu. Tapi jangan hentikan obat Tita. Kau yang menyembunyikan Yunita. Lepaskan. Aku tidak mungkin hanya dia melihatmu. Menyiksa Yunita. Kumohon padamu. Biarkan dia menjenguk Tita. Inikah caramu memohon? Tidakkah kau merasa dirimu sangat konyol? Ku beritahu padamu. Jauhilah wanitaku. Arya Aditama, dengarkan. Aku pasti akan membawa pergi Yunita. Harus minum jamu 10 keutuhan lagi, ya? Bisakah aku tidak minum? Bagaimana denganmu? Kau bisa pilih untuk minum sendiri. Atau, pilih aku yang menyuapimu. Bagaimanapun juga, aku tidak keberatan menyuapimu. Aku minum sendiri. Tuan Muda Arya, ampunilah aku. Aku benar-benar tidak sanggup lagi. 100 kali. Tidak boleh kurang satu pun. Kalau aku berhasil melakukannya, bolehkah aku menjenguk Tita di rumah sakit? Kau sedang menawar denganku. Aku hanya memohon padamu. Pertahankanlah sikapmu yang seperti kelinci kecil ini. Mungkin aku akan setuju. Sudah kubilang. Kamu pasti akan mencariku. Nona Maya. Tampaknya, tidak ada yang bisa disembunyikan dari matamu. Tentu saja. Segala hal tentang Kak Arya. Semua ada dalam kendaliku. Kecuali insiden 5 tahun lalu itu. Kalau bukan karena dia, aku sudah lama menjadi istri Kak Arya. Mana mungkin giliran Yunita si jalang ini yang naik. 5 tahun lalu, Kamu memanggilku ke sini adalah untuk Yunita. aku sudah tidak bisa menunggu lagi. Sekarang juga ingin Yunita meninggalkan Arya Aditama. Bagus. Kamu menginginkan Yunita, aku menginginkan Arya Aditama. Ini adalah alasan kita harus bekerja sama. Lalu, apa rencanamu? Langkah pertama adalah mengusir Yunita dari keluarga Aditama. Nona Maya, ini hadiah dari Kak Arya untuk Anda. Kepala pelayan, ini maksud kakak atau maksud Kak Arya? Aku mengerti. Tolong sampaikan terima kasihku kepada Kak Arya. Sekaligus, sampaikan juga terima kasihku kepada kakak. Maksudnya, aku mengerti. Maksud dia, aku mengerti. Baik. Nona Maya, semua yang kau lakukan ini hanya untuk mendapatkan Kak Arya. Jadi, apapun bisa kau korbankan. Termasuk dirimu sendiri. Mama. Mama kemana saja? Tita sangat rindu Mama. Tita, Mama di sini. Mama tidak kemana-mana. Mama akan selalu menemani Tita. Tita, beberapa hari ini apakah Tita sudah menurut kata dokter? Sudah minum obat dengan teratur? Makan dengan baik? Disuntik dengan baik? Sudah, Mama Tita sudah menurut. Mama percaya padamu. Kamu satu-satunya milik Mama. Dia masih hidup, kau juga sudah melihatnya. Sudah waktunya pulang bersamaku. Dia masih hidup, kan kamu lihat sendiri. Sudah waktunya pulang bersamaku. Biarkan aku di sini sebentar lagi. Aku ingin melihat Tita lebih lama. Bolehkah, Tuan Muda Arya? Kumohon. Mama, jangan pergi kemana-mana. Temani Tita di sini. Cepat, pulang bersamaku. Jangan, Tita. Mama, Tuan Muda Arya, lepaskan aku. Sialan, Yunita.
Aku sangat berharap kamu segera menghilang. Kak, Anda mencari saya? Maya, kapan kamu mengajak orang tuamu keluar? Kita berdua keluarga berunding tentang rencana pertunangan kalian. Tapi, bagaimana dengan Kak Yunita? Sebelum kalian bertunangan, aku pasti akan mengusir Yunita dari keluarga Aditama. Kalau begitu, semuanya serahkan pada Kak. Kepala pelayan, suruh Yunita segera ke sini. Baik. Nona, Belakangan ini, rumah ini terlalu banyak barang-barang kotor. Lagi pula kamu tidak ada urusan. Lebih baik, lantai di dalam dan luar rumah ini, semua dibersihkan. Gunakan kain lap dan bersihkan dengan teliti. Kepala pelayan, berikan kain lap itu kepadanya. Jangan diam saja. Mulai saja. Lebih keras. Kamu belum makan? Siapa itu? Menyuruhku? Kak Yunita, kenapa kamu jadi basah kuyup? Ayo, aku antar kamu ke kamar untuk membersihkan diri. Ganti baju. Cara keluarga Aditama memperlakukan tamu sangat hangat. Kamu siapa? Kenapa kamu masuk ke kamar saya? Kamu keluar. Semakin kamu melawan, Semakin aku bersemangat. Jangan dekati aku. Pergi, keluar. Yunita dasar jalang. Berani-beraninya kau menggoda pria sampai ke keluarga Aditama. Aku menyuruhmu ke sini untuk membicarakan kerja sama dengan putri keluarga Aditama. Bagaimana bisa kau malah berolahraga dengan istri sulung keluarga Aditama? Nona Maya bercanda. Kami baru saja mau mulai. Apa yang kalian bicarakan sembarangan ini? Olahraga apa? Mau mulai apa? Aku sama sekali tidak tahu kenapa pria ini bisa masuk ke kamarku. Pria tak dikenal bisa naik ke tempat tidurmu. Kau benar-benar perempuan jalang. Peter, kau keluar dulu. Nanti aku cari kau lagi. Kak, Jangan panggil aku, karena kau sangat suka mengundang pria liar. Hari ini aku akan penuhi permintaanmu. Pengawal. lepaskan aku, lepaskan aku. Kalian berdua, kerahkan tenaga. Masa satu perempuan saja tidak bisa kalian kalahkan? Lalu untuk apa aku menyimpan kalian? Berhenti. Lanjutkan. Pergi. Keluarga Aditama tidak bisa menerima perempuan genit seperti ini. Kalau tidak diselesaikan hari ini, pasti akan menimbulkan masalah nantinya. Setiap kata Kak Yunita adalah demi kebaikanmu. Kali ini, Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. tanduk hijau sudah dipasang tepat di depan matamu. Kau masih belum sadar malu? Kalau begitu, uruslah sendiri. Negara punya hukum negara. Keluarga punya aturan keluarga. Kamu, Yunita, di keluarga Aditama, kamu adalah penjahat abadi. Sudah seharusnya diusir dari keluarga Aditama. Sekarang, kamu harus pergi dari keluarga Aditama. Masih belum mengakui kesalahan dan pergi? Lanjutkan. Lagi, Cukup. Arya. Kamu tidak boleh lagi lemah hati. Yunita. Bagaimanapun, dia adalah istriku secara hukum. Aku tidak mengizinkan orang luar menghinanya. Kalau dia berani masuk ke pintu keluarga Aditama, aku akan bunuh diri di hadapanmu. Yunita. Mulai hari ini, kamu hanya bisa tinggal di sini. Tanpa izinku. Tidak boleh pergi sedikit pun. Tidak boleh. Aku masih harus pergi menjenguk Tita. Tidak terserah kamu. dekorasi ini pasti mahal, ya? Itu hanya uang receh. Keluarga Aditama mana bisa menyamai keluarga Megantara? Anda bisnisnya besar. Lintas negara. Anda datang khusus untuk urusan pernikahan ini. Beresiko datang dari negara F. Perjalanannya pasti melelahkan. Orang tua, sudah tua, tenaganya kurang.
Ditambah lagi, perjalanan jauh lebih menghabiskan tenaga. Lebih baik, biarkan mereka kembali ke hotel untuk istirahat. Benar juga. Anak perempuan memang lebih peduli pada orang tua. Arya, antar calon mertua kamu. Sungguh tidak perlu. Jangan repot-repot, Kak Arya. Kami juga datang dengan mobil sendiri. Bapak dan Ibu, nanti, pasti saya ajak makan foie gras yang bagus. Foie gras mana lebih enak dari hati babi? Maaf, ayah saya tidak suka makanan dari negara F. Dia hanya suka makanan Cina. Makanan Cina juga boleh. Nanti pasti saya ajak Anda minum 2 gelas anggur merah yang bagus. Bawa botol Mautai saja. Mautai. Mautai juga boleh. Kalau begitu, saya tidak mengantar Anda. Saya duluan. Kamu bagaimana sih? Sedikit persiapan tidak bisa dilakukan? Tinggal di negara F selama 20 atau 30 tahun, masa tidak tahu foie gras dan anggur merah? Kita juga tidak pernah hidup di negara F, mana bisa berpura-pura begitu sempurna. Kamu tidak akan menahan bayaran kami, kan? Ambil. Wanita ini sebenarnya siapa? Halo. Tolong carikan aku detektif swasta. Aku mau menyelidiki seseorang. Kamu mau mogok makan? Kalau aku tidak bisa melihat Tita, aku mati juga tidak apa-apa. Makan. Aku kasih tahu kamu. Aku yang menentukan kamu mati. Kamu baru boleh mati. Aku yang menentukan kamu hidup. Kamu harus tetap hidup. Kalau kamu mati, aku akan menghentikan obat Tita. Kakak, apakah kamu mengurung Kak Yunita di ruang bawah tanah? Hal-hal ini, kamu tidak perlu urus. Aku adalah adikmu sendiri. Urusanmu adalah urusanku. Aku tidak mau kamu menyesal nanti. Kamu banyak bicara hari ini. Ada sesuatu yang kamu mau dari aku? Saat Kak Yunita menggugurkan kandungan, secara khusus menyimpan sedikit darah anak, sudah dites. Kamu dan anak itu adalah hubungan darah. Artinya, anak yang digugurkan itu adalah anakmu sendiri. Aku dan Yunita pernah punya anak yang belum lahir. Yunita, setiap hari kamu mikirin apa sih? Kamu cuma perlu jawab satu pertanyaanku. Aku akan bawa kamu ketemu Tita. Apa kamu dari dulu sudah tahu kalau anak di kandungan itu anakku? Tentu saja anakmu. Setelah menikah denganmu, aku kan tidak punya pria lain. Lalu kenapa kamu tidak setuju untuk tes DNA? Malah memilih untuk menggugurkan anak itu? Ini data yang terpercaya. Berdasarkan eksperimen genetika, hemofilia itu genetik. Dan probabilitas penurunannya adalah 50%. Kalau kamu lahirkan anak ini, kamu mungkin harus menyaksikan sendiri 2 anakmu mati. Kamu sendiri yang membunuh anak kita. Kamu sendiri yang membunuh anak kita. Bagaimana kamu bisa tega? Aku tidak punya pilihan lain. Yunita, kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Arya, aku tidak bisa mengambil risiko melahirkan dia. Memberikan penyakit seumur hidup padanya. Kenapa kamu lagi-lagi membiarkan Yunita pindah kembali ke kamar? Aku harap urusan aku sendiri nanti ditentukan oleh aku sendiri. Aku sedang memperhatikan kamu. Semua yang aku lakukan semua, untuk keluarga Aditama. Iya, Kak Arya. Kakak juga berniat baik. Urusan keluarga Aditama kami tidak perlu campur tangan orang luar. Bagaimana mungkin Maya Megantara orang luar? Dia sebentar lagi akan anggota keluarga kita sendiri. Baik, kakak. Aku akan memberikan penjelasan padamu. Maya Megantara yang kamu minta aku investigasi. Ini semua data. Maya Megantara. Dia sebenarnya sama sekali tidak putri grup Megantara. Putri yang sebenarnya sudah meninggal sejak masa remaja. Grup Megantara tidak pernah mengumumkan ke media.
Dan, grup Megantara yang sebenarnya sama sekali tidak ada bisnis berkembang kembali ke negara. Mereka tidak ada hubungan dengan domestik. Jadi Nona Maya palsu ini baru bisa mengambil celah. Lalu identitas aslinya siapa? Nama aslinya Ouyang Lan. Kalau begitu, siapa identitas aslinya? Nama aslinya adalah Ouyang Lan. Ouyang Lan. Wajar saja aku merasa familiar saat pertama kali melihatnya. Xiaoli. Apa kamu merasa familiar, Xiaoli? Data pasien ini sudah pernah saya tunjukkan kepada Anda. Tapi saat itu Anda sedang buru-buru, hanya melihat sekilas, lalu menyerahkannya ke Dr. Fan untuk ditangani. Dr. Fan. Cari Dr. Fan untukku. Aku butuh semua datanya. Baik. Tuan, tolong kamu. Terus selidiki Maya Megantara untukku. Seharusnya Ouyang Lan. Terutama, hubungannya dengan Arya Aditama dan Yunita. Menurutku, pasti ada sesuatu yang disembunyikan di balik semua ini. Kak Arya, kenapa kamu tidak suka dengan wajahku ini? Kalau wajah ini, kenapa kamu tetap tidak suka? Apa sebenarnya yang harus kulakukan agar kamu bisa mencintaiku? Semua gara-gara Jalang ini. Karena ada kamu, aku jadi tidak bisa mendapatkan Kak Arya. Maya Megantara dan Arya Aditama dulu keluarga mereka berteman baik. Kemudian, keluarga Ouyang bangkrut. Maya sangat terobsesi dengan Arya. Kata Dr. Fan, dulu Maya meminta untuk dioperasi plastik menyerupai seorang bernama Yang Fei. Ternyata Nona Maya Megantara adalah Ouyang Lan, yang diam-diam mencintai Arya selama bertahun-tahun. Nona Maya merencanakan semuanya dengan matang. Sebenarnya ingin apa? Zhao Dongtai, bukankah kau menginginkan Yunita? Kenapa kau belum bertindak? Dia tidak akan bertahan lama. Jangan terlalu senang dulu. Tidak lama lagi, aku akan membuatmu lenyap dari dunia ini. Tuan Zhao. Bagaimana? Sudah dipikirkan? Kau benar-benar tega melihat Yunita terus disiksa oleh Arya. Memang tidak tega. Kalau begitu, Nona Maya, apa rencanamu selanjutnya? Aku ingin melihat apa sebenarnya yang ingin kau lakukan. Tentu saja membuat Yunita lenyap sepenuhnya dari pandangan Arya. Bapak Zhao, kamu sudah setuju bekerja sama dengan saya. Sekarang malah jadi penjaga bunganya. Kamu ini sungguh tidak menepati janji. Aku ada sesuatu yang mau kukatakan. Apa? Waktu aku melakukan tes DNA untuk Tita, ternyata aku menemukan kalau kamu adalah ayah kandung Tita. Tidak mungkin. Cepat selamatkan Yunita, Maya Megantara. Dia diculik oleh Maya Megantara. Zhao Dongtai. Zhao Dongtai, bawa dia masuk, bawa dia untuk saya. Ya. Tolong. Yunita, kamu masih ingat aku? Maya Megantara. Maya Megantara itu sudah mati. Dia sudah mati 800 kali. Lihat baik-baik dengan mata kamu. Aku adalah teman sekolah kamu, Ouyang Lan. Ouyang Lan.
Tidak mungkin kamu dan dia wajahnya berbeda jauh. Diam kamu. Jika bukan karena kamu 5 tahun lalu, aku sudah jadi Nyonya Arya, aku juga tidak perlu menahan penderitaan operasi plastik. Kamu mau apa? Yunita, kamu belum pernah merasakan darah di wajah dan kain kasa menempel dan dibuka dengan sakitnya. Kamu juga tidak tahu, setiap hari kamu bercermin tetapi orang di cermin itu adalah orang yang tidak dikenal. Kamu juga tidak tahu, setiap hari kamu bercermin, tapi orang di cermin itu rasanya seperti orang asing yang menyakitkan. Jangan. Wanita jalang. 5 tahun lalu di pesta ulang tahunku. Kenapa kamu mabuk dan tidur di kamar sebelahku? Kenapa Arya Aditama bisa salah kamar dan tidur denganmu? Semua gara-gara wanita penggoda sepertimu yang menggoda dia. Jangan. Sekarang, aku akan hancurkan wajahmu. Aku ingin lihat apakah Arya Aditama masih akan menyukaimu. Kalau tidak ingin dia mati, jangan bergerak sembarangan. Baik, tidak bergerak. Aku tidak sengaja melukai Kak Yunita Zhao Dongtai lah yang menyuruhku melakukan semua ini. Dia ingin hidup berdua dengan Yunita. Semua gara-gara wanita jalang ini, dia yang lebih dulu mengkhianatimu. Maya Megantara. Pergi. Kamu berbohong Arya Aditama, jangan percaya dia menipumu. Jangan percaya dia, mereka bekerja sama untuk menipumu. Akulah satu-satunya orang yang benar-benar mencintaimu. Inilah wajah aslimu. Inilah wajah aslimu yang sebenarnya. Kau. Jangan. Jangan lihat. Kenapa? Kenapa kau mau operasi plastik jadi wajah Vira? Dia tahu kau suka Yang Fei. Makanya dia operasi plastik jadi begini. Diam kau. Kak Arya. Karena aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Siapapun yang kau suka, aku bisa berubah jadi seperti dia. Cintamu itu melakukan hal-hal keji, begitu. Arya. Di malam sebelum pernikahanmu dengan Yang Fei, dia, demi memiliki dirimu, berencana membuatmu pingsan. Tapi salah langkah, sampai Yunita juga tak sengaja meminum obat bius itu. Malam itu, kau. Yunita. Aku juga baru tahu. Kita adalah anak kita. Sudah cukup, kau. Aku mencintai Kak Arya. Aku mencintainya. Apa itu salah? Tapi kau tak seharusnya menghalalkan segala cara. Jangan lupa, hari ini kita berdua adalah komplotan. Aku bekerja sama denganmu, hanya untuk membawa Yunita pergi. Tapi tak kusangka, kau malah ingin membunuhnya. Aku bekerja sama denganmu hanya untuk membawa Yunita pergi, tapi tak kusangka kau malah ingin membunuhnya. Dasar bodoh dan tak berguna. Kau. Tenang, Tuan Zhao. Kau ini. Awas mati mendadak. Barusan. Suntikan penyegar yang kuberikan tadi, sekarang waktunya bereaksi. Yunita. Zhao Dongtai. Yunita. Kenapa para pria ini sangat mencintaimu? Katakan, haruskah ku coreng wajahmu ini, atau langsung kubunuh saja? Maya, dengarkan aku, asal kau bebaskan Yunita, apapun akan kuikuti. Kalau begitu, nikahi aku, sekarang juga kita daftar nikah. Aku setuju. Kau bohong padaku. Kau takkan mau menikahiku. Aku tidak berbohong. Aku bisa menikahimu. Kau mau menyelamatkan wanita ini sampai rela berbohong, Kak Arya. Kau sangat mencintainya. Maya, dengarkan aku. Lepaskan Yunita, aku jadi sandaramu. Maya, dengarkan aku. Lepaskan Yunita. Aku yang jadi sandera kamu. Mimpi kali. Mau gantikan dia nerima siksaan, ya? Boleh saja. Aku mau lihat seberapa cintanya kamu padanya. Baik. Arya. Kenapa?
Bertahun-tahun, kenapa aku tak pernah bisa dapatkan hatimu? Setelah menabrak Vira sampai tewas, sekarang ada lagi Yunita. Kak Arya, kamu mau aku bagaimana lagi? Ternyata kamu yang menabraknya. Hanya aku yang punya hak jadi pengantinmu. Dasar wanita gila. Aku memang gila. Aku cinta kamu, cintanya sampai gila. Mama, Tita, Mama. Jangan sakiti Tita. Nona Maya, lepaskan Tita. Jangan sakiti Tita. Maya, lepaskan Tita. Kalau begitu, mintalah padaku. Siapa tahu aku jadi iba. Lepaskan anak haram kecil itu. Mama, Dasar apa kau meminta padaku? Sekarang, aku mau kau di depan anak haram ini, menampar wajahmu sendiri 10 kali. Aku mau dia lihat betapa hinanya mamanya. Cepat. Mama. sudah. Aku ikut denganmu. Aku takkan percaya padamu. Sekarang, aku akan bunuh mereka semua. Pertama, bunuh anak haram itu. Jangan. Mama, Yunita, Mama. Yunita. Mama. Yunita. Selamat atas keluar dari rumah sakit. Terima kasih. Kak Yunita. Kak Yunita, selamat atas kesembuhan dan keluar dari rumah sakit. Terima kasih. Berkat perawatan kalian, aku bisa cepat pulih seperti ini. Sebenarnya, yang paling berjasa kali ini adalah Kak Arya. Dia tiap hari bolak-balik ke rumah sakit, merawatmu dan Tita. Mama, sekarang aku suka Om Arya. Om Arya, nanti jaga Mama baik-baik, ya? Dan kamu juga. Nanti aku akan merawat kalian dengan baik. Tita, sekarang harus panggil dia Papa. Bima. Kamu ajak Tita main keluar sebentar. Aku ada yang mau dibicarakan dengan Arya. Ayo, Tita. Kita main di luar. Yunita. Ayo kita pulang. Arya. Sejak kita menikah sampai sekarang, sudah mengalami terlalu banyak hal-hal yang menegangkan. Aku sudah kelelahan mental dan fisik. Benar-benar tak sanggup lagi berurusan denganmu. Sejak kita menikah, sudah mengalami terlalu banyak hal-hal yang menegangkan, aku sudah lelah mental dan fisik. Sungguh tak sanggup lagi berdebat denganmu. Aku tahu. Dulu aku salah terhadapmu, aku salah paham tentangmu. Tetapi aku pasti akan berbuat baik kepada kamu dan Tita, mohon percayalah padaku. Hubungan kita akhirnya retak, sudah tak bisa diperbaiki lagi. Apa sebenarnya yang kamu mau katakan? Setelah istirahat selama 2 minggu ini, aku sudah memikirkan dengan jelas. Kita bercerai saja. Tita, mulai sekarang kita hanya bisa saling bergantung. Mama Tita akan selalu bersama Mama. Tuan muda. Apa yang Tuan muda ingin makan? Bisa meminta pelayan untuk membuatnya, bagaimana bisa Tuan muda melakukannya sendiri? Dengan membuat sendiri lebih menunjukkan kesungguhan. Tuan muda ini. Kurang. Kelebihan. Tambahkan sedikit gula untuk menyeimbangkan. Makan siang spesial. Ini aku yang masak sendiri untuk kalian. Coba cicip. Kamu sibuk setengah hari. Cuma buat masak semangkuk bubur aja.
Sebenarnya aku juga kepikiran buat masak yang lain. Tapi kamu baru sembuh dari sakit berat. Dokter bilang, kamu harus makan yang ringan-ringan, jadi. Ayo, cicipin makan siang spesialku. Om Arya, aku mulai makan ya. Silakan makan. Terlalu tidak enak. Memang terlalu tidak enak. Dasar nakal. Om Arya itu jahat. Nah, Om Arya ajarin kamu. Tulis nama kamu sendiri, ya. Ayo. Om Arya. 2 huruf ini namaku? Tentu saja. Ini bukan huruf Y. Tong. Ini bukan Yunita. Tita. Om Arya bilang ke kamu. Bisakah kamu nanti mengubah sebutan? Memanggil Om Arya sebagai papa. Mama. Om Aryamu memang ayahmu. Coba panggil sekali. Papa. Pintar sekali. Sayang. Kamu dengar. Tita bilang, sudah memanggil papa. Aku menyuruh Tita mengubah sebutan jadi papa. Karena kamu, benar-benar ayahnya. Tapi kita sekarang, masih dalam proses mengajukan perceraian. Yunita. Kamu dengar aku. Aku pasti akan menebus semua kesalahanku dulu. Terhadapmu. Aku tidak akan setuju bercerai. Kamu setiap hari datang seperti ini. Tidak perlu kerja? Belakangan ini. Tidak sibuk. Arya, gerombolan orang tua keras kepala itu. Benar-benar keterlaluan. Tahu kamu akan. Untuk mendapatkan penyembuhan untuk Tita. Teknologi dan obat baru untuk masalah pembekuan darah. Akan melakukan segala cara. Mereka memanfaatkan kelemahanmu. Untuk Yunita dan Tita. Aku bisa mengorbankan segalanya. Kamu melepaskan status pemegang saham utama perusahaan. Identitas itu. Nanti perusahaan. Bukan lagi milik keluarga Aditama kita. Sekarang kita. Di perusahaan sudah. Sama sekali kehilangan hak suara. Orang-orang tua keras kepala itu. Bahkan berubah-ubah sesuai angin. Ada untung ada ruginya. Aku tidak menyesal. Ada untung, ada rugi. Aku tidak menyesal. Masih ada urusan di lab. Aku duluan ya. Bima. Itu, aku tidak sengaja mendengar tadi. Kak Yunita, kamu sudah dengar semuanya? Kak Arya untukmu dan Tita benar-benar melakukan banyak hal diam-diam. Kamu maafkan dia saja. Pengalamanku sebelumnya. Kak Arya memang orang seperti itu. Di dalam hatinya, sangat mencintaimu dan Tita. Sebelumnya, diam-diam darimu, memberikan transfusi darah ke Tita beberapa kali. Sebelumnya, bukankah semua darah dari bank darah yang menyembuhkan Tita? Persediaan darah langka sangat sedikit. Beberapa kali keadaan darurat Tita sebelumnya, semua darahnya diambil Kak Arya. Dia melarangku memberitahumu. Dan lagi, sebelumnya dia dan perusahaan mengeluarkan perintah ke semua level, untuk berusaha dengan segala cara meneliti penyembuhan hemofilia. Kenapa kamu begitu ceroboh? Aku lihat. Yunita, maafkan aku. Aku tidak pernah membencimu. Maaf, aku tidak tahu kita sekarang sebenarnya. Vira, aku sudah putuskan. Sisa hidupku aku akan selalu menemani Yunita. Semoga di surga, kamu sangat memberkati kami. Ayo pergi. Arya, terima kasih sudah berkorban begitu besar, akhirnya penyakit Tita sembuh total. Ayah, aku nanti bisa main bola dengan teman-teman? Tentu saja. Tita nanti bisa melakukan apa saja. Wah, asik banget. Mulai sekarang, kita bertiga. Hidup bahagia selamanya. Sebenarnya, kita berempat. Tita, kita dapat adik laki-laki atau perempuan?